Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zari Ulia dengan NIM 20109121200021. Di sini saya ingin melakukan tugas DIKM, Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, yaitu mengenai visi misi, tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan Miracle. Selamat menyaksikan. Yang pertama, visi ULM, yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Lalu ada misi Universitas Lambung Mangkurat, yaitu pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola dengan berdasar universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Lalu selanjutnya, tujuan Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, yaitu tujuan pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter, wajah sampai kaputing, wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadikan fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah fakultas. Lalu, misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEX dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEX dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, yaitu memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran di ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Lalu terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Lalu yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi dan misi fakultas. Selanjutnya, visi program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadikan program studi Kesehatan Masyarakat sebagai fakultas kedokteran yang menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma, perguruan tinggi, dan pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Selanjutnya, misi program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran yaitu pertama, menyelenggarakan
menyiapkan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah dengan tujuan terdiri dari tujuan umum dan tujuan pendidikan. Pertama, tujuan umum, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Lalu selanjutnya, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Lalu, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang terakhir, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Lalu yang kedua, tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang mencakup pertama, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat, bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kelima, yaitu menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya, mampu bersikap proaktif, bersedia, menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Tujuan selanjutnya yaitu bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya, memahami dan menjelaskan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik tahapan-tahapan sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan pada masyarakat. Lalu yang terakhir, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Lalu selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analytic or assessment skill, seperti mendefinisikan masalah secara tepat, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, menggunakan prinsip-prinsip etika, dan mengumpulkan data dan informasi, membuat inference yang relevan dari data kuantitatif
kuantitatif dan kualitatif. Lalu, mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan resiko dan keuntungan, menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development or program planning skill, yaitu seperti mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi dengan berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan, dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, lalu membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik. Menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif, communication skill, yaitu melakukan komunikasi secara tulisan, lisan, atau metode lainnya, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesmas spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, lalu memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai dan mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Yang keempat, memahami budaya setempat, cultural competency skill, yaitu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya. Selanjutnya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya. Lalu memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam sikap. Lalu kompetensi yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment, yaitu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, lalu merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya. Lalu menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Yang terakhir, menginformasikan kebijakan program dan sumber daya kepada masyarakat. Kompetensi yang keenam yaitu memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skill, yang seperti mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Lalu memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, lalu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, termasuk ilmu sosial dan perilaku, penyakit, kronik, infeksi, dan kecelakaan. Selanjutnya, mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesaling hubungan, interrelationship. Kompetensi ketujuh, yaitu mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning, and management skill, yaitu seperti mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran, budgeting, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, memantau kinerja program, menerapkan keterampilan dasar, hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, menerapkan keterampilan dasar, hubungan antara manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik. Kompetensi yang kedelapan yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership, and system thinking skill, seperti membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Lalu mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat, menyusun rencana strategis. Lalu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Lalu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah karakter seorang tenaga kerja kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu Miracle, dengan penjelasan M, yaitu manajer, mengelola sebuah program yang harus dicapai, yaitu 6M, money,
man, materials, machine, method, market. Merupakan seni mempengaruhi tanpa terbawa arus. Yang kedua yaitu yaitu inovator. Ilmu kesehatan masyarakat mempelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat dengan cara yaitu menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penetapan kriteria. Selanjutnya, untuk huruf R yaitu role model atau researcher. Penelitian, karena dalam kesehatan masyarakat, penelitian merupakan salah satu komponen penting. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut. Lalu, dalam penelitian tersebut dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab penyakit untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lalu yang keempat, huruf A yaitu apprentice, yaitu mampu belajar dengan tim sebagai orang yang terlatih dan dalam ilmu kesehatan masyarakat mengajarkan mengenai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya, huruf C yaitu communication, sebagai agen komunikasi dalam masyarakat, maka kita seharusnya mencari tahu apa yang diinginkan masyarakat dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Lalu yang keenam yaitu huruf L, leader, mampu mempengaruhi tiap individu dari suatu kelompok dan bagaimana masyarakat mampu tetap sehat tanpa tertular penyakit. Yang terakhir yaitu huruf E, educator, sebagai pendidik. Sebagai pendidik, maksud dalam ilmu kesehatan masyarakat untuk peningkat derajat kesehatan untuk promotif dan preventif. Dari itu semua, yang pertama tadi, M adalah manager, I untuk inovator, R untuk role model, apprenticer untuk A, communication untuk C, L untuk leader, dan I untuk educator. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai program studi kesehatan masyarakat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.